Garda Revolusi Iran merilis video peluncuran rudal. Ya, peluncuran video tersebut diunggah di akun media sosial Iran Military. Dalam unggahan Iran Military menambahkan keterangan "We are ready" atau "kami siap". Belum diketahui maksud dari keterangan itu. Namun belakangan Amerika Serikat mengancam akan menghancurkan Iran jika tidak segera buat kesepakatan. Pemirsa, ketegangan di Laut Mediterania Timur kembali memanas. Iya, pasukan Zionis Israel mencegat armada kemanusiaan yang berlayar menuju Gaza dan menahan ratusan aktivis dari berbagai negara. Ketegangan kembali terjadi di Laut Mediterania Timur pada Senin siang waktu setempat. Pasukan Israel mencegat kapal-kapal yang membawa puluhan aktivis dari armada Global Summit Flotilla yang tengah berlayar menuju Gaza. Rekaman dari siaran langsung armada tersebut menunjukkan para aktivis misi kemanusiaan mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan mereka saat perahu-perahu yang membawa pasukan Israel mendekat. Tentara dengan perlengkapan taktis kemudian terlihat menaiki dan menguasai salah satu kapal sebelum siaran tiba-tiba terputus. Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, pihaknya telah memperingatkan para aktivis sekitar 1 jam sebelum naik ke kapal dan menyuruh mereka segera berbalik. Sebelumnya pada Kamis 30 April, pasukan Israel mencegat setidaknya 22 kapal di perairan internasional di lepas pantai Pulau Kreta Yunani yang berjarak lebih dari 600 mil dari Gaza. Selain mencegat kapal kemanusiaan yang berlayar menuju Gaza, pasukan Israel juga menahan 175 aktivis. Sebagian besar aktivis kemudian diturunkan di kereta dan kemudian kembali ke negara masing-masing. Angkatan Laut Israel menahan 100 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla di atas kapal armada bantuan kemanusiaan yang menuju Gaza. This is Munki. I repeat, we have been intercepted. They have not yet boarded, but interception looks extremely likely. Militer Israel mencegat dan membajak kapal-kapal rombongan armada Global Summit Flotilla di perairan Siprus sekitar 200 mil laut dari Gaza, Palestina. Pasukan Zionis Israel turut menangkap sekitar 100 aktivis armada bantuan kemanusiaan yang sedang menuju jalur Gaza di perairan internasional. Diketahui para aktivis kemanusiaan langsung dipindahkan ke kapal militer Israel yang berfungsi sebagai penjara apung untuk kemudian dibawa menuju pelabuhan Ashdod. This is Munki. I repeat, we have been intercepted. They have not yet boarded, but interception looks... Sejumlah kapal yang bergabung dalam misi kemanusiaan menembus Gaza, Global Summit Flotilla disergap oleh tentara Zionis Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania. Saat ini ada 5 warga negara Indonesia yang diculik militer penjajah Israel. Dari data situs Global Summit Flotilla (ORG), hingga Selasa dini hari, ada 22 kapal yang dicegat Zionis Israel di lepas pantai, 37 kapal dicegat di Laut Mediterania, dan 309 peserta diculik oleh tentara Zionis Israel. Di antara para aktivis dan jurnalis Indonesia yang diculik penjajah Israel, yakni Bambang Nuryono, jurnalis yang berada di kapal Bola Rais. Sementara itu, Andre Prasetyo, Todi Badai, dan Rehendro merupakan jurnalis yang berada di kapal Osgurluk. Aktivis kemanusiaan Andi Angga yang berada di kapal Yosef juga ikut diculik. Sementara itu ada 15 kapal yang masih berlayar di Laut Mediterania. Di antaranya kapal Kasri Sadabat yang berisi 2 WNI, yakni Asad Aras dan Hendro Prasetyo. Kapal Zefiro yang berisi 2 WNI, yakni Herman Budianto dan Ronggo Warsano.
Data ini dikonfirmasi oleh Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia, Harfir Naksabandi. Ya, media sosial dihebohkan dengan video pesan SOS dari jurnalis Republika Bambang Nuroyono sebelum dirinya diculik tentara Zionis dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Ya, video dirilis melalui akun media sosial Republika usai kapal Global Sumut Flotila disergap militer Israel. Saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotila 2026. Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya dari penculikan tentara penjajahan Zionis Israel dan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Pemirsa, ribuan tentara Amerika Serikat yang bertugas di wilayah konflik kembali ke Amerika Serikat. Ya, kepulangan ini terjadi setelah Amerika Serikat menghentikan operasi Epic Fury. Congratulations from both my wife Jenny and I standing here on this ship in Norfolk, welcoming you back to America. Suasana haru dan bahagia menyelimuti pelabuhan Norfolk saat kapal perang USS Winston A. Churchill merapat membawa pulang para prajurit Amerika Serikat. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyambut langsung lebih dari 4.500 tentara yang telah menyelesaikan misi negara. Para prajurit yang kembali ke Amerika Serikat ini adalah bagian dari kelompok tempur kapal induk USS Gerald R. Ford yang menjalani penugasan selama hampir 1 tahun di wilayah konflik. Selama penugasan, kapal induk terbesar dunia ini membawa jet tempur, kapal perang, dan ribuan personel untuk menunjukkan kekuatan militer. Sebelumnya Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran pada 5 Mei 2026. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, operasi militer tersebut dihentikan karena tujuan utama operasi tersebut telah selesai. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about, I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the President and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Dengan kepulangan sejumlah pasukan Amerika Serikat, apakah ini akhir perang atau hanya jeda sebelum babak selanjutnya, mengingat dinamika konflik yang belum sepenuhnya usai? Ya, setelah Presiden China Xi Jinping menerima lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kini giliran Putin akan berkunjung ke Beijing. Ya, hubungan erat China dengan Rusia tetap berlanjut pasca lawatan Presiden Amerika Serikat. Kremlin telah memastikan lawatan Putin ke China dijadwalkan 2 hari 19 hingga 20 Mei. Bahkan pesawat Angkatan Udara Rusia telah terlihat mendarat di Beijing. Kremlin menyebut bahwa Putin dan Xi Jinping berencana untuk lebih memperkuat kemitraan yang komprehensif dan hubungan strategis. Lawatan Putin ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun penandatanganan perjanjian hubungan bertetangga yang baik dan kerjasama persahabatan. Perjanjian antara Moskow dan Beijing tersebut ditandatangani pada 2001. Kabar lawatan Putin ini muncul 1 hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan China setelah kunjungan Presiden pertama Amerika ke Beijing dalam 1 dekade terakhir. Sementara pekan lalu, Trump membawa delegasi bisnis dengan sejumlah CEO bertemu Presiden China Xi Jinping. Mesranya hubungan Kremlin dengan Beijing juga terlihat di saat bersamaan Trump kunjungi Beijing.
Masing-masing, Xi Jinping saling berkirim surat dengan Putin mengucapkan selamat untuk pembukaan Expo Cina-Rusia pada 17 Mei. Sementara itu pemirsa, Ukraina meluncurkan serangan pesawat tanpa awak ke wilayah Rusia. Ya, gelombang serangan udara masif ini menghancurkan 14 wilayah di Rusia termasuk ibu kota Moskow. Sebanyak 600 drone Ukraina menghantam beberapa wilayah di Rusia. Ibu kota Moskow menjadi salah satu target utama serangan ini yang mengalami dampak paling parah. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi pihaknya mendeteksi dan mencegat 1045 drone Ukraina dalam kurun waktu 24 jam. Sebanyak 556 diantaranya ditembak jatuh dalam satu malam. Dinas Keamanan Ukraina mengakui bahwa sasaran operasi ini adalah kilang minyak bumi, fasilitas industri pertahanan, serta jaringan logistik militer Rusia. Sebanyak 5 orang warga sipil tewas akibat terkena reruntuhan, termasuk salah satu pekerja berwarga negaraan India. Sementara itu pemirsa, Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Ya, Iran diminta segera bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari Iran. Setelah Trump kembali dari lawatannya ke Cina, Amerika Serikat kembali mengancam Iran. Melalui akun Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran segera bergerak cepat atau tidak ada waktu lagi yang tersisa bagi Iran. Ancaman Trump tak main-main, bahkan juga diunggah akun resmi Gedung Putih. Ancaman ini dilontarkan saat Presiden Amerika dijadwalkan berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 1 bulan gencatan senjata tanpa batas, bahkan awal pekan lalu Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran dalam kondisi kritis. Dikutip dari kantor media penyiaran pemerintah Iran IRIB, pemerintah Iran merilis apa saja tanggapan mereka terhadap proposal Amerika Serikat, namun Amerika menolak respon Iran. Sinyal berlanjutnya perang sebelumnya juga terlihat dari tanggapan juru bicara parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menanggapi tweetan Trump. Ghalibaf menyebut militer Iran siap menghadapi semua kemungkinan dan yakin Amerika akan terkejut dengan kesiapan militer mereka. Bahkan pekan lalu, Garda Revolusi Iran juga menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatullah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Tak hanya menggelar latihan, Iran memanggil semua generasi mudanya untuk segera mendaftar bela negara. Saat ini sudah 10 juta anak muda Iran terdaftar sebagai relawan bela negara. Bahkan, Garda Revolusi Iran juga sudah menggelar pelatihan perang bagi warga sipil dan siap mempersenjatai warga sipil.